stupid headache. Psionic waves are causing hallucinations. What's happening? Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan membahas film yang berjudul Pokemon Detective Pikachu tahun 2019. Film ini menceritakan mengenai seorang anak laki-laki bernama Tim Goodman yang mencari ayahnya bernama Harry Goodman. Tim Goodman ditemani oleh Pokemon kuning lucu imut menggemaskan bernama Pikachu. Untuk suara karakter Pikachu sendiri diisi oleh Ryan Reynolds yang pernah memerankan sosok Deadpool. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Scene awal kita akan diperlihatkan sebuah laboratorium yang bernama PCL. Di dalam laboratorium ini terdapat Pokemon langka yang bernama Mewtwo. Pokemon Mewtwo yang memiliki kekuatan sangat besar berhasil kabur setelah alat penahan di laboratorium mengalami kerusakan. Mewtwo kemudian kabur keluar untuk menyerang sebuah mobil hingga mobil tersebut jatuh ke dasar sungai. Di sebuah padang savana terlihat dua pemuda yang bernama Tim Goodman bersama dengan Jack temannya. Di sini mereka melihat Pokemon Cubone dan Jack meminta Tim untuk menangkapnya. Jack merasa Cubone sangat cocok dengan Tim yang sudah tidak memiliki ibu. Dikutip dari Wikipedia, Cubone sendiri sering disebut sebagai Pokemon kesepian karena merupakan Pokemon yang menggunakan helm dari tengkorak ibunya setelah ibunya tewas. Walaupun awalnya Tim menolak, akhirnya Tim memutuskan untuk menangkap Cubone menggunakan bola Pokemon. Sayangnya, di sini Tim gagal menangkap Cubone hingga menyebabkan Tim dikejar dan diserang oleh Cubone. Setelah berhasil kabur dari Cubone, Tim mendapat pesan dari kepolisian jika ayah Tim dan Pokemonnya sudah meninggal akibat kecelakaan. Jelas jika kabar duka ini membuat Tim sangat bersedih. Tim pun lantas berangkat ke Rim City tempat ayah Tim bekerja. Rim City sendiri merupakan kota yang menjadi tempat manusia dan Pokemon bisa hidup berdampingan tanpa adanya peperangan di antara keduanya. Tiba di Rim City, Tim menemui rekan kerja ayahnya yang bernama Letnan Yoshida. Letnan Yoshida sendiri memiliki partner Pokemon Snowball dengan indera penciuman yang sangat tajam. Di sini Tim datang untuk meminta alamat dan kunci apartemen milik ayahnya. Sesampainya Tim di apartemen ayahnya, Tim dikagetkan oleh Pokemon Psyduck milik seorang reporter CNN yang bernama Lucy Stephen. Pokemon Psyduck sendiri merupakan Pokemon yang akan mengeluarkan kekuatan jika merasa stres dan tertekan. Di sini Lucy berkata jika dia sudah menantikan seseorang untuk membuka loker milik Harry demi mendapatkan informasi yang akan Lucy jadikan sebagai berita. Sayangnya, Tim sendiri tidak bisa memberikan informasi apapun karena hubungan Tim dengan ayahnya kurang begitu dekat. Sebelum pergi, Lucy berkata jika kecelakaan yang dialami ayah Tim bukanlah kecelakaan biasa. Hal ini dikatakan Lucy karena Lucy tahu bahwa Harry Goodman sebenarnya tengah menyelidiki sesuatu yang besar dan tiba-tiba mobilnya mengalami kecelakaan. Di dalam apartemen ayahnya, Tim menemukan banyak berkas dan juga tabung kecil berwarna ungu. Karena penasaran, Tim pun membuka tabung tersebut yang berisi semacam gas berwarna ungu. Tim pun lantas membuka jendela untuk mengeluarkan gas ungu hingga tidak sengaja mengenai Pokemon Aipom. Pokemon Aipom sendiri merupakan Pokemon yang berwujud seperti kera dengan gerakan yang sangat lincah. Tanpa sepengetahuan Tim, Pokemon Aipom berubah menjadi beringas setelah terkena gas ungu tersebut. Tim lantas melanjutkan menelusuri apartemen hingga menemukan surat untuknya yang belum dikirim oleh sang ayah. Selain itu, Tim juga menemukan kamar yang sudah didesain khusus oleh sang ayah agar sama dengan kamar masa kecil Tim. Di saat Tim masih flashback di masa kecilnya, Tim mendengar suara yang mencurigakan di dalam apartemen. Dengan perasaan was-was, Tim mendekati sumber suara dan menemukan Pokemon kecil berwarna kuning yang lucu imut pakai topi megang segelas kopi sambil nyebat. Mama, Bang Satrio cuma bercanda. Ternyata Pokemon itu adalah Pikachu, Pokemon yang memiliki keistimewaan dengan kekuatan listrik. Di sini baik Tim maupun Pikachu sangat terkejut karena mereka berdua bisa saling berkomunikasi.
Karena tim bisa memahami ucapan Pikachu, Pikachu berkata jika dia sangat kesepian dan membutuhkan bantuan tim. Belum sempat tim menjawab, tiba-tiba mereka mendapatkan tamu tak diundang yang tidak lain adalah segerombolan Aipom yang mengamuk hingga mengejar dan berniat menyerang tim serta Pikachu. Setelah tim dan Pikachu tiba di keramaian, segerombolan Aipom tadi sudah kembali seperti sedia kala. Di tengah keramaian, tim bertanya ke beberapa orang apakah mereka bisa berkomunikasi dengan Pikachu. Sayangnya ternyata hanya tim sendirilah yang bisa berkomunikasi dengan Pikachu. Di sini Pikachu baru mengetahui jika tim adalah putra dari Harry Goodman, dan tim juga baru mengetahui jika Pikachu adalah Pokemon milik Harry dari topi yang selalu dikenakan oleh Pikachu. Di sini Pikachu lantas mengajak tim untuk ngopi sambil bercerita. Tiba di warung kopi, Pikachu bercerita jika dirinya hilang ingatan semenjak terbangun di antah-berantah. Pikachu sendiri bisa sampai di apartemen Harry berkat nama Harry dan alamat yang berada di topi yang dikenakan oleh Pikachu. Agar tetap terlihat waras, tim mengobrol dengan Pikachu dengan seolah-olah sedang menelpon seseorang. Pikachu menambahkan jika dia harus menemukan Harry karena hanya Harry lah kunci bagi Pikachu untuk mengembalikan semua ingatannya. Di sini tim pun memberitahu Pikachu jika Harry sudah tewas akibat kecelakaan mobil. Akan tetapi Pikachu tidak percaya jika Harry sudah tewas. Di sini Pikachu tetap yakin Harry masih hidup. Pikachu lantas meminta bantuan tim untuk menemukan Harry. Sayangnya tim menolak hal itu karena alasan tim datang ke Rim City hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Sembari berjalan meninggalkan warung kopi, Pikachu kembali berkata jika pertemuan mereka berdua serta kemampuan mereka untuk saling berkomunikasi pasti ada alasannya. Di sini Pikachu menyebut alasan tersebut dengan harapan bahwa Harry masih hidup. Mendengar hal itu, tim pun berubah pikiran dan mereka berdua akan bekerja sama untuk menemukan Harry. You wanted me to live here when I was a kid? No, she's not. I didn't realize. Pagi harinya tim terbangun dan mendapati Pikachu tengah mengacak-ngacak berkas milik Harry untuk mengembalikan ingatan Pikachu. Sayangnya usaha Pikachu tersebut sia-sia. Di saat Pikachu memperlihatkan botol kecil yang sebelumnya berisi gas ungu, tim memiliki ide untuk menemui Lucy. Barangkali Lucy mempunyai informasi yang berguna mengenai gas ungu dan juga ayahnya. I'm trying to get in 100,000 steps this hour. Tiba di kantor CNM, tim melihat Lucy tengah dimarahi Clifford karena berita milik Lucy kurang meyakinkan. Setelah dimarahi atasannya, Lucy melihat tim dan bertanya apa yang tim lakukan di sini. Tim pun berkata jika dia menemukan sesuatu di meja Harry sembari menunjukkan botol kepada Lucy. Tak diduga Lucy ternyata juga memiliki beberapa botol yang sama yang dia dapatkan setelah berhasil menyelinap di sebuah pelabuhan. Selain itu, di sini mulai terlihat jika tim dan Lucy sepertinya saling memiliki ketertarikan. I'm actually pretty good at being alone at night. Oh, was it during the birth canal or? Tiba di pelabuhan, tim dan Pikachu melihat Pokemon Mr. Mime. Mr. Mime sendiri merupakan Pokemon pantomim berbakat yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi molekul udara dan menciptakan penghalang tak terlihat. Di sini tim dan Pikachu baru menyadari jika Mr. Mime adalah informannya Harry. Untuk menginterogasi Mr. Mime, tim menggunakan bahasa pantomim hingga mendapatkan informasi yang menuntun mereka berdua menuju ke tempat pertarungan Pokemon ilegal. Unless you start talking. Cards, playing. Just say it! Talk, you stupid mind! Circle, house, moon. There's a little detective in you after all. Setibanya di tempat pertarungan, tim dan Pikachu disambut oleh Sebastian, pemilik arena pertarungan. Sebastian berkata jika dulu Harry dan Pikachu pernah datang menemuinya. Bahkan Pikachu juga mampu mengalahkan Pokemon Charizard milik Sebastian. Tim pun bertanya kenapa Harry dan Pikachu dulu pernah datang ke sini. Sebastian berkata jika dia akan memberitahu mengenai hal itu kepada tim dengan syarat pertarungan Pikachu dan Charizard diulang. Dikutip dari Wikipedia, Charizard sendiri merupakan Pokemon naga dengan kekuatan semburan api yang bisa melelehkan gunung es. Sebastian yang tidak mau menelan kekalahan kedua kalinya melakukan kecurangan dengan memberikan gas ungu kepada Charizard. Di dalam arena, Pikachu yang masih hilang ingatan tidak bisa menggunakan kekuatannya, sedangkan Charizard sendiri terlihat sangat beringas menyerang Pikachu. Selama pertarungan ini, Pikachu hanya bisa menghindar dan menerima serangan dari Charizard.
Melihat Pikachu yang tidak berdaya, tim pun masuk ke dalam arena untuk menyelamatkan Pikachu. Tindakan yang dilakukan tim membuat Sebastian ikut masuk ke dalam arena untuk memarahi tim. Sayangnya saat di dalam arena, Sebastian terjatuh hingga membuat botol gas ungu yang masih dia simpan ikut pecah dan memenuhi arena pertarungan. Sudah jelas jika di sini banyak Pokemon lain yang ikut menggila hingga situasi menjadi tak terkendali. Di tengah kekacauan ini, semua pengunjung berlari keluar untuk menyelamatkan diri, sedangkan tim masih menyempatkan untuk bertanya apa yang Sebastian ketahui. Sebastian berkata jika Harry dulu pernah datang ke sini untuk mencari tahu dari mana asal sumber gas ungu yang disebut Sebastian sebagai R. Akhirnya kekacauan ini terhenti setelah Magikarp berubah menjadi Gyarados yang menyemburkan air hingga membuat Pikachu, tim dan Charizard keluar tempat pertarungan. Sayangnya, akibat kekacauan ini, tim dan Pikachu ditangkap kepolisian dan harus menghadap Letnan Yoshida. Di hadapan Letnan Yoshida, tim berkata jika dia sangat yakin jika ayahnya belum meninggal. Akhirnya, Letnan Yoshida menunjukkan rekaman CCTV kecelakaan Harry kepada tim. Di sini, Letnan Yoshida menegaskan jika Harry sudah benar-benar tewas. Setelah melihat rekaman tersebut, tim dan Pikachu duduk termenung karena bingung apa yang harus mereka lakukan. Atau lebih tepatnya, mereka berdua bingung harus mempercayai yang mana, Harry masih hidup atau Harry yang sudah tiada. Selain itu, di sini tim juga bercerita sedikit mengenai masa lalunya pada saat ibunya meninggal serta hubungannya dengan sang ayah yang kurang harmonis. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan mereka. Dari dalam mobil tersebut keluar sesosok wanita dan mengajak tim serta Pikachu untuk bertemu dengan atasannya yang bernama Howard Clifford. Howard sendiri merupakan sosok yang membentuk ikonik dari Rim City. Selain itu, ternyata Howard kenal dekat dengan ayah tim. Bahkan Howard jugalah yang memberikan misi kepada Harry untuk mencari tahu dari mana R berasal. Howard memberikan tugas tersebut kepada Harry karena Harry adalah orang kepercayaan Howard. Dari penuturan Howard, pelaku yang membuat gas ungu atau R adalah anak Howard sendiri yang bernama Roger. Roger melakukan itu semua karena Roger membenci Pokemon dan ingin menghancurkan semua yang sudah Howard bangun selama ini. Di sini Howard pun menegaskan jika Harry masih hidup. Howard mengatakan ini sembari menunjukkan hologram kecelakaan yang menimpa Harry. Howard berkata jika tim ingin menemukan ayahnya, maka tim dan Pikachu terlebih dulu harus menemukan Mewtwo. DNA from the fossil remains of the ancient. That's it. Wait. And you will find your father. Untuk memulai misi ini, tim dan Pikachu meminta bantuan kepada Lucy untuk mencari tahu mengenai Roger. Di sebuah warung kopi, Lucy berkata jika dia berhasil mengakses komputer milik Roger dan menemukan sebuah informasi serta lokasi mengenai laboratorium Pokemon yang bernama PCL. Tanpa basa-basi lagi, mereka berempat pun segera menuju ke PCL dan masuk ke dalam laboratorium. I have never known a Pokemon to wear a hat. Hey, you put that down. I am not giving you a massage. It's PCL's chief scientist, Dr. Alan Laurent. Whatever's most calming. Setelah berada di laboratorium, mereka nampak terkejut melihat Pokemon Greninja dan Pokemon Torterra Garden sebagai kelinci percobaan. Tanpa mereka sadari, Roger mengetahui kedatangan tim dan Lucy melalui kamera CCTV. Roger lantas menyambut kedatangan mereka dengan membuka sistem pengaman yang membuat Pokemon hasil eksperimen terlepas. Sementara itu, tim dan Pikachu mengotak-atik peralatan di ruang penelitian hingga tidak sengaja menampilkan hologram mengenai laboratorium tersebut. Dari hologram tersebut, tim mengetahui jika Mewtwo dijadikan bahan eksperimen dengan mengekstrak DNA Mewtwo menjadi gas ungu yang disebut peneliti sebagai serum R. Pada tes ke-68, para peneliti menguji coba helm Uraling untuk mengendalikan Mewtwo. Sayangnya pada saat tes tersebut terjadi kegagalan sistem hingga membuat Mewtwo berhasil kabur. Selain itu, tim dan Pikachu di sini baru mengetahui jika Harry ternyata adalah orang yang menangkap Mewtwo untuk dijadikan bahan eksperimen. Mengetahui semua itu, tim dan Pikachu segera menemui Lucy untuk memberitahu semuanya dan segera kembali ke kota. Sayangnya Lucy sendiri ternyata sudah ditawan oleh Pokemon Greninja. Di sini tim menarik tuas sistem kebakaran gedung untuk membebaskan Lucy. Setelah terbebas, mereka berempat berlari keluar laboratorium.
Pada saat mereka masih dikejar oleh Green Ninja, Psyduck yang tertekan pun mengeluarkan kekuatannya hingga mereka berhasil kabur dari Green Ninja. Tidak berhenti di situ, mereka kembali dikejutkan karena tanah yang berguncang dan terbelah. Mereka baru menyadari jika mereka ternyata berada tepat di atas Pokemon Torterra Garden. Akibat dari guncangan tersebut, Pikachu terluka hingga tidak sadarkan diri setelah batu mencolek kepala Pikachu. Tim yang tidak mau ditinggal oleh Pikachu meminta bantuan kepada Pokemon Bulbasaur. Pokemon Bulbasaur sendiri merupakan Pokemon dengan kekuatan yang bisa mengeluarkan tali dan juga pisau daun. Tak disangka Pokemon Bulbasaur memanggil Pokemon yang lain dan mengajak tim serta Pikachu untuk ikut dengan mereka. Sedangkan Lucy dan Psyduck akan menunggu di mobil. Tiba di suatu tempat, tim terkejut saat melihat Mewtwo melakukan sesuatu kepada Pikachu. Awalnya tim mengira jika Mewtwo ingin menyakiti Pikachu. Ternyata Mewtwo di sini berniat membalas budi dengan menyembuhkan Pikachu. Setelah Pikachu sehat walafiat, Mewtwo memberikan gambaran kilas balik kepada tim serta Pikachu. Baik tim maupun Pikachu mengetahui jika Pikachu lah yang membebaskan Mewtwo dari laboratorium. Secara tiba-tiba gambaran kilas balik terhenti seketika karena Mewtwo berhasil ditangkap oleh Roger yang sedari tadi mengikuti. Mewtwo pun kembali ditahan oleh Roger sedangkan tim dan Pikachu berdebat karena Pikachu merasa bersalah sudah mengkhianati Harry. Tim pun berusaha meyakinkan Pikachu jika mereka belum mengetahui kejadian yang sebenarnya dan tim memaksa Pikachu untuk menyelamatkan Mewtwo demi menemukan ayahnya. Sayangnya usaha tim justru membuat Pikachu secara tidak sengaja menyetrum tim. Pikachu pun merasa tambah bersalah dan akhirnya mereka berdua berpisah. Tim lantas mengajak Lucy dan Psyduck kembali ke kota yang tengah mengadakan perayaan ke-10 Rim City. Di sini, tim meminta Lucy untuk menyabotase siaran berita mengenai kejahatan Roger, sedangkan tim sendiri akan menemui Howard. Sementara itu, Pikachu tengah bersedih meratapi takdirnya hingga tidak sadar sampai di sebuah jembatan yang tidak asing bagi Pikachu. Ternyata jembatan itu merupakan lokasi kecelakaan Harry. Selain itu, Pikachu di sini juga menemukan Shuriken Green Ninja serta fakta jika Mewtwo sebenarnya tengah berusaha melindungi Harry serta Pikachu dari serangan Green Ninja yang dikirim oleh Roger. Fakta lain pun terungkap bahwa Howard sengaja menutupi beberapa kejadian dari tim. Pikachu lantas bergegas menuju kota untuk menemui tim. Sedangkan tim sendiri yang tiba di kantor Howard terkejut karena Mewtwo ditahan di kantor Howard. Ternyata dalang dibalik semua rencana ini adalah Howard sendiri. Howard melakukan itu semua untuk memindahkan kesadaran manusia ke dalam tubuh Pokemon dengan bantuan serum air seperti yang dia lakukan saat ini. Setelah kesadaran Howard berhasil menguasai tubuh Mewtwo, Howard menjelaskan jika dia berencana memindahkan kesadaran semua rakyat SimCity ke dalam tubuh Pokemon dengan bantuan serum air yang berada di dalam balon udara. Karena Harry mengetahui rencana Howard dan berniat menghentikannya, Howard pun tidak punya pilihan lain hingga terpaksa menyingkirkan Harry serta Pikachu. Howard di sini lantas melemparkan tubuh tim dan pergi keluar untuk memindahkan semua kesadaran manusia ke dalam tubuh Pokemon. Di situasi yang kacau ini, Pikachu tiba di kota dan Lucy yang berada di tubuh Psyduck memberitahu keadaan yang saat ini terjadi kepada Pikachu. Dengan gercep, Pikachu memutuskan untuk menghadapi Howard yang berada di tubuh Mewtwo. Dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Di saat Pikachu masih berhadapan dengan Mewtwo, tim menemukan Roger yang asli tengah disekap di kantor Pak D. Howard. Tim baru menyadari jika Howard yang selama ini adalah sosok Pokemon Ditto.
Pokemon Ditto sendiri merupakan Pokemon dengan kemampuan menyalin bentuk serta kekuatan dari lawan. Dengan tega di sini Howard meminta Ditto untuk menghabisi tim di saat tim bergelantungan di jendela gedung. Pikachu yang melihat hal ini memberikan serangan terbaiknya kepada Howard hingga terhempas. Beruntungnya tim berhasil diselamatkan oleh Roger setelah Roger berhasil membuat Ditto terjun dari atas gedung. Tak lama kemudian Ditto kembali untuk menyerang Roger serta tim. Beruntungnya tim berhasil mengatasi Ditto menggunakan Serum Air. Di saat Pikachu tengah tersedut oleh Howard, tim melepaskan helm Uraling hingga Mewtwo dan Howard kembali tersadar seperti sedia kala. Mewtwo lantas mengakhiri semua kekacauan yang disebabkan Pak D. Howard dengan mengembalikan semua kesadaran warga Rim City dan para Pokemon. Di film ini semua berakhir bahagia. Pak D. Howard akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Lucy mendapatkan pekerjaan impiannya sebagai reporter di jam utama. Selain itu, tim akhirnya di sini bisa bertemu dengan sang ayah yang semenjak kecelakaan mobil Harry dikurung oleh Mewtwo di dalam tubuh Pikachu. Harry berada di dalam tubuh Pikachu atas permintaan Pikachu demi menyelamatkan Harry. Mewtwo berkata jika tindakan ini akan membuat keduanya mengalami hilang ingatan, akan tetapi hati keduanya akan mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Rams will meet you when you arrive. Dan film pun ditutup dengan keputusan tim untuk tetap tinggal di Rim City bersama sang ayah. Dan film pun berakhir. Tunggu kelanjutannya film yang lebih menarik hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.